Oke teman-teman netizen, pemirsa RGTV. Ini channel baru dari saya, Rocky Gerung, yang disiapkan oleh teman-teman. Biasanya saya diwawancara, sekarang jadi pewawancara. Dan saya belajar, karena satu waktu mungkin saya berhenti jadi pengkritik pemerintah, lalu jadi pewawancara. Tetapi yang lebih penting adalah tamu hari ini. Tadi ada kehebohan sedikit di depan. Orang bertanya, siapa tamunya Pak Rocky itu? Saya bilang dia seseorang yang pengetahuan dan pengalamannya tentang Indonesia berlebih itu. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih. Terima kasih saya diundang sama Rocky Gerung. Oke, saya mau bukan bertanya sebetulnya, kita mau berbincang tentang masa depan negeri ini. Negeri yang kita cintai, negeri yang masih banyak masalah, tapi tentu harapan selalu ada di depan itu. Kita tempatkan harapan itu sebagai penuntun kita untuk memperjuangkan keadilan, memenuhi apa yang pernah diwariskan oleh founding person kita itu. Nah, ini kesempatan yang baik, orang tahu sebetulnya Pak Luhut ini dikenal tahu segala hal itu dan mampu untuk menerobos segala rintangan tuh. Tapi sebelum saya ke situ, saya mau tanya lebih awal, Pak Luhut terakhir ke Lapotua kapan ya? Baru tadi saya teks sama teman saya mau ke Lapotua minggu depan. Oke, Lama saya tidak ke sana. Iya, itu pertanda bahwa selalu ada identitas yang tidak bisa dihindari, yaitu identitas ethnicity itu. Pak Luhut orang Batak dan Lapotua itu lekat dengan kehidupan suku Batak, sama seperti saya orang Manado, orang Ambon punya identitas. Nah, kita sering menganggap bahwa identitas itu berbahaya. Padahal sebetulnya dalam keragaman identitas itu kita bisa bersahabat. Nah, Pak Luhut, apa kira-kira yang Anda pikirkan seandainya Presiden Jokowi, atau bukan seandainya, pada akhirnya Presiden Jokowi akan berhenti di 2024. Dan kita tahu ada banyak kontroversi dalam ekonomi, politik, kebijakan. Dan itu membuat kita berpikir bahwa seorang pemimpin Indonesia memang harus dibekali dengan perlengkapan pengetahuan, batin, psikologi. Itu berbeda dengan negara-negara lain yang rada homogen. Di kita betul-betul keadaan ini membebani kita sehingga kita berpikir, mungkin nggak Indonesia itu masuk dalam stabilitas, huru-hara ideologi berhenti, terus sinisme antara kalangan yang berbeda itu juga dikendalikan, supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 yang kita bayangkan sebagai tahun emas negeri ini, kita betul-betul ada dalam peradaban kemakmuran dan keadilan. Nah, saya ingin dapat semacam insight, proyeksi Pak Luhut kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik. Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi Rocky tanya saya mengenai itu. Memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu. Mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya gitu. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kuari. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini. Enggak, saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tidak perlu mesti gontok-gontokan ya. Kita beda pendapat kan tidak ada masalah, itu biasa saja. Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak mesti Anda sama saya sama, saya adik saya juga bisa beda kan. Tapi
kita marilah hidup dalam berbeda. Nah kembali tadi the founding father kita itu, memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini, saya terus terang jujur melihat memang apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh the founding father kita sudah hebat. Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 karena kejenuhan terjadi ada sedikit, ya, ada chaos di sana kalau sampai kan terus kita melakukan perubahan yang pendulumnya itu tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang. Ya, menurut saya di situ salah satu mungkin kekurangan kita. Tidak saya mau menyalahkan yang lalu, tapi mungkin karena waktu itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu. Tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terus terang saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu baru 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa jadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sih untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi, ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Anda sebagai teman ya, Rocky, Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pengkritik kami juga, tidak ada masalah sih. Anda misalnya lihat sebenarnya misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19. Yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengerti-pengerti ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda. Karena Anda yang lakukan semua itu sebetulnya. Enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi ya, tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real orang kasih satire, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan mati. Dan ini kan kesempatan kita untuk menilai orang dan objektif aja. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, saya satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus. Tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang. Gitu. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kerjanya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik, karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang, kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi, kira-kira begitu tuh. Ya enggak apa-apa, yes. Saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan nggak datang ini. Iya betul, ya. Tapi bukan itu poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat,
kita semua apakah menamakan oposisi atau